wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya gitu untuk datang ke sini. Nah di sini perkenalkan saya Najwa Bila Rohidin, saya mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai stunting gitu. Di sini saya bakal sharing aja gitu mengenai stunting dari materi yang saya dapatkan di perkuliahan. Nah sebelumnya ibu-ibu di sini saya mau nanya, ada yang tahu stunting itu apa? Ibu boleh? Gak apa-apa ibu, setahunya aja ibu. Ibu tahu? Gagal tumbuh. Nah iya benar, gagal tumbuh. Nah mungkin untuk lebih lengkapnya, pengertian stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar, khususnya pada 1000 HPK hari pertama kelahiran. Nah itu Kehidupan. hari 1000 pertama kehidupan. Nah, stunting ini merupakan isu yang sangat penting ya. Kenapa? Karena terkadang stunting ini tanpa disadari gitu, atau masih ada yang menyepelekan tentang stunting. Contohnya ketika misal anak ini tuh tinggi badannya itu tidak sesuai pada usianya, masih ada yang mengatakan bahwa wah ini mah emang masih anak kecil gitu, masih pertumbuhan, jadi tumbuh tingginya tuh masih segitu aja, padahal itu merupakan salah satu tanda gitu, itu tuh anaknya tanda-tanda terkena stunting. Nah, gejala stunting ini sangat penting. Kenapa? Karena stunting ini tuh nanti berdampak pada kecerdasan anak. Stunting ini akan menyebabkan menurunnya kecerdasan anak karena tadi anaknya ini kekurangan nutrisi. Nah, selanjutnya mengenai gejala stunting. Nah, gejala stunting ini umumnya terlihat pada anak berusia 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Nah, gejala-gejalanya seperti ini. Yang pertama ada tinggi badan anaknya itu lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya. Yang kedua, tinggi badan tidak meningkat secara konsisten. Yang ketiga, tahap perkembangan yang terlambat dibanding anak seusianya. Yang keempat, tidak aktif bermain. Yang kelima, sering lemas. Dan yang terakhir, mudah terserang penyakit terutama infeksi. Nah ibu-ibu di sini kalau misalnya punya anak atau teteh-teteh punya adik yang mungkin ada usianya tuh 2 tahun atau di bawah 2 tahun terus ada gejala seperti ini, sebaiknya dikonsultasikan gitu ke dokter atau ke puskesmas terdekat karena ini merupakan gejala gitu, kita nggak tahu apakah anak ini terkena stunting atau tidak, jadi lebih baik dikonsultasikan kepada pihak yang lebih tahu gitu. Terus selanjutnya apa sih penyebab stunting itu? Nah yang pertama adalah ibu mengalami malnutrisi atau terserang infeksi selama hamil. Nah ini tuh berhubungan dengan janinnya. Kenapa? Karena ibu yang hamil itu kan mengandung janin. Kalau misalnya ibunya kekurangan nutrisi atau gizi, nanti ini akan berhubungan gitu dengan janin yang dikandungnya. Lalu yang kedua, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ibu ASI eksklusif itu kira-kira berapa lama? Ada yang tahu? ASI eksklusif itu sebenarnya itu 6 bulan. Nah, untuk 2 tahun itu merupakan ASI lanjutan gitu, lebih optimalnya 2 tahun. Nah, selanjutnya penyebab stunting adalah anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi seperti alergi susu sapi atau sindrom malabsorpsi. Lalu selanjutnya anak menderita infeksi kronis seperti tuberkulosis atau pneumonia, dan yang terakhir anak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung atau thalassemia. Nah setelah tahu tadi penyebabnya, lalu bagaimana sih pengobatan stunting itu? Nah pengobatan stunting itu bisa dilakukan dengan cara mengatasi penyebabnya. Penyakit penyebabnya itu yang tadi ibu-ibu yang tadi gitu. Nah caranya itu dengan cara memperbaiki asupan nutrisi, memberikan suplemen, serta pola hidup sehat dan bersih. Lalu cara yang bisa dilakukan yang pertama itu dengan mengobati penyakit yang mendasari, kayak misal
kalau misalnya anak itu terkena TBC, lalu dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat anti tuberkulosis. Lalu yang kedua dengan pemberian suplemen vitamin A, zinc, dan besi, kalsium, dan yodium ini tuh dilakukan untuk tadi melengkapi nutrisi yang kurang. Nah selanjutnya memberikan penyuluhan kepada orang tua agar memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Nah orang tua juga harus tahu ya bahwa nutrisi pada anak itu penting, makanya harus tahu gitu pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. Next step. Nah selanjutnya mengenai pencegahan stunting. Nah untuk pencegahan stunting ini ada pada 3 fase. Yang pertama itu ada pada saat remaja, yang kedua ada pada saat masa kehamilan, dan yang ketiga ada pada saat balita gitu. Nah karena di sini waktunya sedikit gitu, jadi di sini saya akan membahas bagaimana cara mencegah stunting pada saat remaja. Kalau misalnya yang lainnya nanti akan dibahas oleh teman saya gitu. Nah, terus kenapa sih pencegahan stunting itu harus dimulai dari remaja? Kan remaja itu mungkin belum punya anak ya ibu-ibu. Nah, kenapa pentingnya itu? Yang pertama karena populasi terbanyak di Indonesia ini merupakan remaja gitu. Pada saat ini di 2023 ini populasi remaja di Indonesia itu sangat banyak. Nah, oleh karena itu, karena populasinya banyak, remaja ini harus diberikan pengetahuan gitu mengenai salah satunya mengenai stunting ini. Lalu yang kedua, lebih terbuka pemikirannya dan remaja ini rasa ingin tahunya lebih tinggi. Dan yang terakhir, sebagai generasi penerus, khususnya remaja putri akan menjadi seorang ibu. Nah, stunting ini kan berhubungan dengan perempuan. Nah, jadi yang lebih ditekankan ini adalah remaja putrinya, karena nanti remaja putri ini akan mengandung dan melahirkan anak yang tentunya harus sehat dan bebas stunting. Maka dari itu pencegahan itu dimulai dari remaja. Lalu bagaimana gitu cara mencegah banyak gitu darah yang keluar gitu. Nah maka dari itu pencegahan anemia itu bisa dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zinc dan zat besi, bisa lebih banyak bisa lebih banyak memakan makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, terus hati yang kayak gitu. Terus juga bisa dilakukan dengan menambah mengonsumsi tablet penambah darah 1 minggu sekali. Nah lalu yang terakhir